Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu baik ya. Nah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kegiatan pembelajaran hari ini dalam kegiatan sehat walafiat. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan bisa membawa keberkahan dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua, baik untuk Bapak yang memberikan pembelajaran maupun buat anak-anak sekalian yang belajar. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Baik, kita tampilkan. Baik ya. Nah, sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu karakteristik? Sebelum kita jauh lagi ya, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengetahui tentang apa itu wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, karakteristik sendiri merupakan suatu ciri ya dari sesuatu. Jadi bisa dibilang ini adalah hal yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka itu disebut dengan karakteristik karakter ya. Jadi setiap orang pun sama memiliki karakter masing-masing. Nah, sama hanya dengan tempat. Setiap tempat memiliki karakteristik atau karakternya tersendiri gitu ya, mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Bagaimana si tempat itu dicirikan atau bagaimana tempat itu adanya gitu kan, baik itu dengan sesuatu yang terlihat, baik itu dalam bentuk morfologi ataupun struktur geologinya, baik itu lingkungannya, baik itu suhu dan segala macamnya. Nah, seperti itu. Di sini ada karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, mengapa ini perlu dibahas gitu kan? Karena memang kita harus mengetahui bagaimana karakteristik daratan dan karakteristik perairan agar di sini siswa sekalian bisa memahami dan mengetahui bagaimana potensi yang ada di wilayah Indonesia, baik itu daratan maupun perairan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita melihat adanya dua hal di mana yang menjadi yang menjadi pembahasan kita itu merupakan daratan dan laut perairan. Kenapa? Karena Indonesia memang didominasi oleh perairan dan daratan. Perairan sendiri merupakan wilayah yang besar ya di Indonesia, terutama Indonesia sendiri dinyandang sebagai negara maritim atau negara kelautan. Nah, kenapa kita juga harus mengetahui karakteristik daratan?
karena karakteristik daratan itu merupakan wilayah tempat tinggal kita. Nah, oleh karena itu dari dua tempat tersebut atau dari dua tersebut kita harus mengetahui bagaimana karakteristik ataupun ciri dari dua wilayah tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik daratan. Nah, kita bisa melihat adanya penampakan fisik utama adalah pegunungan. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan-pegunungan, baik itu pegunungan yang sifatnya masih aktif, kemudian yang sedang tertidur, bahkan yang sudah tidak aktif sama sekali. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu hal yang unik. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Nah, kenapa Indonesia memiliki banyak pegunungan? Hal tersebut dikarenakan Indonesia itu memiliki struktur geologi yang sangat apa namanya, yang sangat unik gitu ya, di mana Indonesia ini adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin api, di mana cincin api ini merupakan jalur pegunungan yang membentang sampai ke Laut Asia Pasifik ya. Nah, hal tersebut yang merupakan suatu anugerah ya bagi negara kita, karena dengan adanya hal tersebut atau jalur pegunungan tersebut, Indonesia bisa menjadi negara yang kaya akan sumber daya. Nah, nah pegunungan tersebut disebut ada pegunungan muda tersebut ada juga yang disebut dengan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, jika kita melihat dari sini, kebanyakan gunung api itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, lebih dominan di sini di Pulau Jawa. Karena memang secara struktur geologi Pulau Jawa itu memang apa namanya, banyak sekali apa ya, karakteristik geologi yang unik gitu ya. Nah, terutama di sini kan satu jalur ya antara Sumatera dengan Jawa kalau dilihat dari pegunungannya. Nah, di di Jawa sendiri, di Pulau Jawa sendiri yang terakhir aktif itu Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta ya, yang waktu tahun 2010. Nah, itu merupakan gunung aktif yang masih aktif ya. Nah, kalau kita melihat di pegunungan yang sangat banyak ini memberikan banyak dampak ya, baik untuk dampak positif maupun dampak negatif. Jika kita melihat dari dampak positifnya adalah eh, yang pertama kita akan kayak sumber daya, yang kedua banyak sekali pemanfaatannya itu baik dalam segi pertanian, baik dalam segi pariwisata dan sebagainya. Nah, hal ini memberikan dampak positif terhadap kita. Tetapi di sisi lain, dengan besarnya dampak positif tersebut, ada ancaman tersendiri, ya, di mana kalau kita melihat dari situ, yang menjadi ancamannya itu adalah tentang bencananya sendiri. Karena kalau kita melihat eh, ketika ada sesuatu apa namanya,
hal positif, maka akan berbanding, maka akan sebanding dengan bukan hal itu saja, tapi dengan tantangan yang ada di situ, di mana tantangan tersebut adalah bencana alam ataupun gunung meletus seperti itu ya. Nah, jika kita melihat kenapa banyak orang yang tinggal di wilayah pegunungan gitu kan, bahkan kalau kita melihat di daerah Gunung Merapi banyak orang yang sampai ke lereng-lereng gunung itu mereka bertempat tinggal gitu kan, apa namanya, membuka pemukiman. Nah, padahal dari situ kita melihat bahwa ada bahaya juga ya di wilayah tersebut. Tetapi kenapa gitu masyarakat masih tetap bertahan di wilayah tersebut? Padahal jika dilihat dari potensi bencana alam sangat tinggi. Nah, dari hal tersebut kita melihat adanya suatu sumber daya. Sumber daya tersebut merupakan eh, karakteristik tanahnya yang sangat subur. Jika kita melihat ke wilayah Gunung Merapi, maka kita bisa melihat bagaimana sistem pertanian di sana sangat lengkap. Ya. Jadi kita bisa lihat dari situ bahwa dari adanya gunung berapi tersebut, nah, dari hasil letusan tersebut memberikan dampak positif ya, terutama dalam bidang pertanian, di mana si tanahnya tersebut menjadi sangat subur karena adanya kandungan abu vulkanik yang ada di dalam uh, tanah tersebut yang dihasilkan dari letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya, nah selanjutnya adalah karakteristik perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Nah, perairan laut merupakan wilayah yang didominasi dengan yang kita kenal secara besar adalah lautan ya. Nah, lautan sendiri merupakan wilayah yang sangat luas di Indonesia. Terutama ini menjadi suatu ikonik negara kita, di mana negara kita merupakan negara maritim, di mana yang terdiri dari setiap pulau-pulaunya tersebut disatukan oleh lautan, seperti itu ya, ataupun bisa disebut dengan dipisahkan ya. Jadi antara satu pulau dengan pulau lainnya atau satu wilayah dengan wilayah lainnya itu dipisahkan dengan lautan. Nah, kemudian ada perairan darat. Nah, perairan darat ini merupakan wilayah perairan yang berada di daratan. Nah, itu untuk perairan darat sendiri ada sungai dan juga danau. Ya, karena kenapa kita membahas sungai dan danau? Karena Indonesia itu banyak memiliki sungai-sungai, terutama di wilayah-wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi, terutama di Kalimantan ya. Di Kalimantan itu sangat banyak sekali sungai-sungai, karena memang wilayah tersebut banyak rawa ya di Kalimantan tersebut. Nah, kalau kalian suka searching ataupun mencari info-info gitu dari apa namanya, website, atau kalian misalkan suka mencari ilmu pengetahuan tentang wilayah-wilayah di Indonesia gitu kan, kita bisa melihat di situ bahwa eh, air itu kalau di Sumatera itu air itu bahkan menggenang sampai permukaan ya, di basah gitu. Makanya kalau kita melihat wilayah di Kalimantan itu banyak ditanami pohon sawit ya, perkebunan sawit, karena memang sangat cocok sawit itu dalam sehari
bisa menghasilkan bisa menghabiskan lebih dari 1 liter air ya, satu pohon. Makanya kalau di Sumatera itu sangat cocok. Kalau kita lihat, nah di sini perairan derat. Nah ini adalah sungai ya. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Nah Indonesia sendiri memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Nah, aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologis setiap daerah berbeda-beda. Nah, jadi sungai itu merupakan aliran air ya dari daratan tinggi ke daratan rendah. Nah, sungai ini terbentuk dari berbagai faktor ya, eh, baik itu sungainya itu merupakan sungai yang permanen ya, ataupun yang sungai musiman. Nah, kebanyakan sungai di Indonesia merupakan sungai yang permanen, terutama di wilayah-wilayah yang memang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Tetapi ada juga wilayah sungai yang memang dia tidak permanen, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara. Nah, di Nusa Tenggara sendiri eh, perairan itu bukan sungai itu kebanyakan eh, sungai yang memang musiman. Jadi hanya turun ataupun hanya mengalir pada saat musim hujan saja. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena curah hujan yang berada di Nusa Tenggara itu sangat rendah, sehingga kadang di Indonesia sendiri, bukan Indonesia, di Nusa Tenggara sendiri, untuk mendapatkan air bersih itu sangat sulit ya, karena memang kondisi sungainya yang memang seperti itu gitu, seperti memang kondisi sungainya itu yang hanya turun ketika saat musim hujan saja. Sedangkan untuk kemarau agak kesulitan ya, bagaimana kita mencari solusi dari hal tersebut. Gitu. Nah, sungai sendiri itu bisa terbentuk di wilayah daratan itu bisa sungai dulu, ataupun eh, wilayah daratan dulu mengikuti lereng gitu ya, misalkan mengikuti lembah-lembah. Nah, kalau misalkan kita melihat misalnya pada suatu wilayah daratan, jika misalkan, nah di sini kan ya, ini kita tidak bisa eh, mengetahui ya apakah ini sungai terbentuk dari perairan dulu atau dari daratan dulu ya, seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita harus tahu gitu kan bagaimana karakter sungai yang ada di Indonesia ya, baik itu yang terbentuk dari aliran air terlebih dahulu ataupun dari tempat atau wilayah terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil ataupun yang disebut yang situ, dan 162 waduk. Nah, berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Nah, kalau kita melihat danau adalah genangan air yang berada di daratan ya. Banyak sekali danau-danau eh, yang ada di Indonesia gitu kan, terutama di Tasikmalaya juga ada. Misalnya Danau Situ Gede ya, yang berada di Tasikmalaya. Nah, kabupaten itu ya. Nah, danau danau sendiri merupakan wilayah yang banyak ya di Indonesia, terutama di sini juga memiliki sekitar 840 danau ya, dan juga yang besar, dan 735 ya. Jadi sekitar lebih dari 1.500 danau ada di Indonesia. Nah,
Kalau kita melihat dari jenis-jenis danau sendiri, eh, kita bisa lihat ya ada danau, yang pertama itu adalah danau tektonik. Danau tektonik itu merupakan danau yang terjadi akibat adanya suatu proses tektonik, baik itu pergeseran lempeng, baik itu adanya proses gempa ataupun proses-proses yang lainnya yang memang dihasilkan dari proses tektonik, atau misalkan proses dari apa namanya, batuan ya. Jadi terbentuknya itu memang adanya aktivitas dari pergeseran lempeng bumi gitu kan. Bisa saja ada misalkan wilayah di suatu, pada misalkan suatu peristiwa di suatu wilayah gitu kan. Misalkan wilayah tersebut yang memang relatif datar, nah kemudian adanya suatu penurunan tanah atau atau membuat suatu cekungan yang disebut dengan depresi. Nah, eh, kalau kita melihat wilayah tersebut mengalami penurunan, biasanya di situ ketika turun hujan maka air akan berkonsentrasi di situ, akan tergenang. Lama kelamaan akan terisi air. Nah, adapun wilayah-wilayah tektonik itu yang misalkan adanya suatu eh, cekungan yang terbentuk dari adanya pegunungan-pegunungan di sekitarnya yang membentuk suatu eh, cekungan ya. Jadi daerah di sekitarnya itu menjadi tinggi karena adanya proses pengangkatan misalkan, ataupun pengendilan-pengendilan ya. Kemudian ada danau vulkanik. Danau vulkanik sendiri merupakan danau yang terbentuk akibat adanya proses vulkanisme atau aktivitas gunung berapi. Nah, biasanya wilayah-wilayah ini ada ya di daerah yang dekat gunung berapi biasanya. Nah, hal tersebut terjadi akibat letusan ataupun reruntuhan yang ada di gunung. Kalau kita melihat di apa namanya di dekat gunung Galunggung, banyak sekali eh, danau-danau kecil ya ataupun kawah yang memang hal tersebut terjadi akibat adanya proses vulkanisme. Nah, adapun daerah danau yang memang terjadi ada gitu kan di atas gunung yang sudah uh, mati istilahnya ya, sudah tua. Nah, jadi si danaunya itu berada di atas gunungnya di tengah-tengah. Jadi mengisi bekas kalderanya seperti itu. Nah, kemudian ada danau tektovulkanik. Nah, untuk danau tektovulkanik sendiri merupakan danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik. Nah, danau tersebut itu terjadi akibat adanya dua proses, baik itu gempa ataupun pergeseran lempeng ataupun proses tektonik tektonik lainnya, dan gabungan dari adanya proses gunung merapi. Nah, kemudian ada danau Kars. Danau Kars ini merupakan danau yang unik karena danau ini terbentuk dari adanya eh, di wilayah Kars atau wilayah Kapur ya yang bisa disebutnya itu. Nah, hal ini terbentuk karena adanya proses eh, pengangkatan atau pengangkatan wilayah yang menjadi endapan apa namanya sisa-sisa organisme yang hidup jutaan tahun lalu ya. Jadi membentuk suatu lapisan kars atau kapur kemudian berangkat. Nah, adapun wilayah tersebut yang memang menjadi cekungan, nah kemudian itu terisi oleh air. Nah, kita bisa ketahui bahwa wilayah
karst itu dia tidak bisa meloloskan air karena jaringannya sangat rapat. Jika kita mencoba gitu kan di wilayah yang memiliki karst atau misalkan wilayah yang memang wilayah kapur gitu kan. Nah, kalau kita misalkan kita memasukkan air yang banyak, dia itu akan tertahan karena sifatnya tidak meloloskan air gitu. Nah, jadi dari hal tersebut Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, terutama dalam eh, sifatnya yang perairan dan daratan karena memang struktur geologi dan morfologi di Indonesia itu sangat beragam. Nah, di sini ada jenis-jenis danau ya. Nah, ini adalah danau tektonik, wilayah daratan, dan ini danau vulkanik yang berada di atas cekungan, biasanya di atas gunung ya. Nah, kalau ini ada danau tektovulkanik yang terbentuk akibat adanya dua gabungan antara tektonik dan vulkanik, kemudian danau kars. Danau kars ini ya ini adalah wilayah kapur dan si airnya sendiri berada di bawah ya. Jadi si airnya itu tertahan karena sifatnya tidak meloloskan air pas itu. Nah, kemudian ada perairan laut. Nah, letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia itu mencapai 6.315.222 kilometer atau sekitar 75% dari total luas wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu didominasi oleh lautan, sedangkan daratannya itu hanya sekitar 25%. Hal ini merupakan sesuatu hal yang harus kita manfaatkan, harus kita pertahankan. Kenapa? Karena memang ciri khas negara Indonesia itu merupakan wilayah lautan gitu kan, wilayah dengan negara perairan. Kalau kalian pernah memperhatikan bahwa ada lagu yang berjudul tentang bukan lagu, liriknya seperti ini. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kalau kita menelaah ke lagu tersebut, bisa kita ketahui bahwa oh ternyata mungkin saja gitu ya orang-orang Indonesia itu dahulunya merupakan para pelaut. Soalnya dahulu juga di masa-masa kerajaan Indonesia itu merupakan wilayah yang berada di Nusantara itu dari kerajaan-kerajaan itu merupakan mereka memiliki kemampuan yang tinggi dalam segi militer kelautan seperti itu. Nah, ada karakteristik laut di Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas, yaitu laut terbuka. Nah, laut terbuka ini merupakan laut dengan tanpa halangan ya. Jadi sangat apa namanya, lautnya itu sangat luas ya, seperti lautan yang terbuka itu seperti di wilayah laut laut Samudra Hindia ya. Nah, itu merupakan bawah lautan yang luas, kemudian lautan setengah tertutup. Jadi biasanya itu wilayah lautannya itu lautan yang memang setengah terbuka, jadi pinggir dan pinggir itu memiliki penutup ya, baik itu oleh pulau ataupun yang lainnya. Kemudian laut tertutup. Nah, laut tertutup ini jadi biasanya itu mereka terhalang ya, jadi diapit oleh dua wilayah daratan biasanya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut di Indonesia itu adalah ini dia di sini. Di sini kita bisa lihat adalah adanya paparan Sahul dan paparan Sunda. Nah, kita bisa seperti ini ya. Nah, di bawahnya ada paparan benua, yaitu misalnya itu paparan Sunda dan paparan Sahul. Hal tersebut yang menjadi karakteristik laut di Indonesia itu beragam ya. Nah, ini adalah laut dangkal. Dan ini adalah laut dalam. Laut dalam. Jadi kalau kita lihat laut dalam itu cenderung harusnya kecil ya, sedangkan laut dangkal itu
ini yang berada di Maluku dan ini merupakan laut yang berada di Jawa. Nah, ini adalah kondisi laut di Indonesia. Kondisi laut di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut dinamika pasang surut dipengaruhi oleh perioditas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe, itu pasang surut tunggal atau diurnal tide, kemudian pasang surut harian ganda atau semi diurnal tide, dan kemudian ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal disebut dengan mixed tide prevailing diurnal. Kemudian pasang surut campuran condong ke ganda atau mixed tide prevailing semi diurnal. Nah, ini adalah sumber daya hayati laut di Indonesia. Ada padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Nah, ini adalah ekoregion. Yang pertama ada samudra. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Nah, ini adalah Samudra Hindia, ini adalah Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Kalimata. Nah, ini merupakan suatu wilayah-wilayah yang berbeda ya dengan wilayah lainnya. Nah, itu ya. Sekian penjelasan dari Bapak terkait materi yang disampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.